Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa baru dari Universitas Esa Unggul dengan NIM 20200101093. Dalam materi ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan berbicara, yaitu tugas bahasa Indonesia sesi kelima. Keterampilan berbicara adalah yang menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif per siswa. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, meteorologis, dan lain-lain. Manfaat-manfaat dari keterampilan berbicara. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ikut tujuan-tujuan berbicara. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua, rekreatif. Rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Manfaat-manfaat keterampilan berbicara menurut saya. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Yang ketiga, memperluas jaringan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Dalam materi ini, berikut merupakan prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Saya akan memaparkan jenis-jenis pembicaraan. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara Anda. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, penyaringan suara juga sangat menentukan. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan,
penguasa topik. Dalam materi kita kali ini, adapun prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Yang artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahapan akhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik. Tahapan tersebut meliputi tahapan prabicara, tahapan bicara, dan tahapan pasca bicara. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan berikut, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya, yang disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang terakhir, atau yang ketiga, tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu keterampilan berbicara, adalah kita harus berbicara dengan sopan dan baik sesuai porsi kita. Apalagi para remaja-remaja sekarang atau para pemuda-pemudi sekarang banyak yang menggunakan bahasa yang tidak sopan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.